Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, baik semua ya. Sebelum mulai pelajaran, tolong rapikan kursi dan mejanya. Dan apabila ada sampah, tolong diambil dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doa temannya ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Elniatika, Anissa Khairani, Elsa Guslia Mary, Nur Rahmawati, Titin Gustia Widel. Hadir semua ya. Bagus. Baik, di sini ada yang tahu tidak apa yang akan kita pelajari hari ini? Tema berapa? Iya, tema 7 dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Subtema pertama yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, ada yang tahu tidak kapan tanggal atau hari kemerdekaan negara kita? Iya, benar, 17 Agustus tahun 1945. Sebelum merdeka, negara kita dijajah oleh negara asing seperti Belanda, Jepang, dan lainnya. Namun, karena berkeinginan yang kuat untuk merdeka, maka seluruh rakyat negara Indonesia bersatu untuk melawan penjajah atau mengusir penjajah dari negara kita. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah teks cerita atau teks narasi. Lalu Ibu ingin kalian mampu untuk menandai informasi penting yang ada pada teks tersebut. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menjelaskan faktor-faktor penting yang ada pada teks tersebut, lalu melaporkan hasil identifikasi serta menganalisis berbagai macam keberagaman melalui gambar yang Ibu sediakan dengan baik dan benar. Kita mulai saja ya. Di sini Ibu memiliki sebuah teks narasi. Ibu akan bagikan kepada kalian masing-masing satu. Sudah dapat semuanya? Baik, Ibu ingin kalian baca teks tersebut. Teks yang telah Ibu berikan kalian baca. Lalu Ibu ingin kalian untuk menandai atau menggarisbawahi informasi penting yang ada pada teks tersebut. Apabila sudah selesai nanti beritahu Ibu ya. Ibu beri kalian waktu 2 menit untuk membaca lalu menandai informasi tersebut. Sudah? Baiklah, kalau sudah, Ibu ingin kalian untuk memberitahu informasi apa yang telah kalian temukan. Kita akan melakukan sesi tanya jawab. Ibu saja yang menjelaskan ya. Dalam teks tersebut terdapat beberapa informasi penting, antara lain tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, Jepang menjajah negara Indonesia selama 3,5 tahun. Lalu Belanda menjajah Indonesia dalam waktu 350 tahun atau 3,5 abad. Baik, sudah sama semuanya dengan teman-teman yang lain? Jika sudah, Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisikan 3 atau 4 anggota. Ibu ingin kalian mendiskusikan faktor-faktor penting penyebab penjajahan negara Indonesia. Apa sih penyebab negara kita itu dijajah? Nah, kalian temukan pada teks tersebut. Kalian baca ulang ya. Ibu akan berikan waktu. Nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab kembali. Sudah? Baik, Ibu akan memberitahu faktor-faktor penting. Kalian periksakan ya yang sudah kalian temukan. Antara lain, mengambil rempah-rempah yang ada pada negara kita. Karena negara kita itu terkenal dengan banyak macam rempah-rempah. Selanjutnya, kurangnya pendidikan. Karena pada zaman dahulu, hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki
harta, keluarga yang terpandang itu yang boleh sekolah, sedangkan rakyat biasa itu tidak boleh sekolah. Maka dari itu, kurangnya pendidikan menjadi faktor penting salah satu penyebab negara kita dijajah. Selanjutnya, negara Indonesia sangat mudah menerima kedatangan negara asing. Pada zaman dahulu, negara asing dengan mudahnya masuk ke negara kita tanpa ada syarat dan ketentuan. Maka dari itu, negara kita dapat dijajah dengan mudah. Baik, sudah mencocokkan dengan jawaban yang Ibu tadi. Tambahkan ya kalau kalian ada yang kurang. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki 2 contoh gambar. Ini pada zaman dahulu yang atas, sedangkan yang ini pada zaman sekarang. Di sini Ibu ingin kalian untuk menganalisis gambar-gambar yang ini. Apa maksud dari gambar ini dan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada gambar ini. Ibu beri waktu ya, nanti kalian catat di buku kalian. Sudah selesai? Sudah dicatat? Baiklah, Ibu akan memberi penguatan. Jadi, di kedua gambar ini, masyarakat tidak memandang kasta, ras, suku, agama, dan lain-lain. Mereka tetap bersama untuk menjalankan gotong royong, bakti sosial, dan tolong-menolong. Maka dari itu, pada zaman dahulu, rakyat Indonesia sangat bersemangat untuk melakukan gotong royong atau tolong-menolong untuk mengusir penjajah yang ada pada negara kita. Untuk yang sekarang, rakyat pun tidak memandang apa yang ada pada orang lain, seperti agama, suku, ras, dan budaya. Mereka tetap menjalankan gotong royong bersama, saling tolong-menolong, dan saling bahu-membahu. Itu guna untuk mempererat persatuan negara kita. Baiklah, dari sekian yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Nanti tugasnya kumpul di meja Ibu ya, atau enggak nanti Ibu ambil di meja kalian masing-masing. Baiklah, di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, benar. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan banyak negara asing yang menjajah negara kita. Namun, dengan kebersamaan yang ada, dengan kekuatan yang ada, dengan keinginan dan usaha bersama, maka seluruh rakyat Indonesia dapat bersama-sama untuk mengusir penjajahan yang ada. Di zaman sekarang sudah tidak ada penjajah yang menjajah negara kita. Namun, kita harus tetap mempertahankan persatuan negara kita. Kita sebagai rakyat dari negara Republik Indonesia harus terus mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kita. Kita tidak boleh memandang orang lain dengan suku yang berbeda. Misalnya kita orang Jawa, lalu orang lain orang Melayu. Kita tidak boleh memandang, dia nggak satu suku sama kita, nggak usah kita temenin. Nggak boleh kita kayak gitu. Sebagai rakyat yang baik, kita harus menjaga keberagaman yang ada pada negara kita. Itu guna untuk mempertahankan persatuan yang ada pada negara kita. Apabila kita memandang orang lain yang berbeda, maka kita tidak akan bisa melestarikan atau mempertahankan persatuan dan kesatuan yang ada pada negara kita. Karena negara Indonesia terkenal atas keberagaman yang ada. Maka dari itu, kita sebagai rakyat yang baik harus mempertahankan dan melestarikan apa yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kita sebagai rakyat sekarang, kita harus mempertahankan sampai anak cucu kita, sehingga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Baiklah, tugasnya bisa dikumpulkan ke meja Ibu ya. Sebelum pulang, rapikan dulu meja dan kursinya. Apabila ada sampah, nanti buang ke tong sampah. Baik, kita akhiri
pelajaran kita hari ini. Ketua kelas tolong pimpin doa teman-temannya. Selesai. Baik, Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.